Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha. Jumpa lagi bersama Umi Muslimah di kelas Anas bin Malik. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Hari ini kita akan belajar pada tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pembelajaran 1 dan 2, muatan bahasa Indonesia dan PPKN. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu ya, apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa mampu menuliskan ciri pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan sikap saling menghormati sebagai bentuk pengamalan sila kedua Pancasila. Sebelum masuk ke materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran sebelumnya, Ananda telah mempelajari salah satu ciri makhluk hidup, yaitu makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Manusia juga tentu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan manusia terjadi pada masa sebelum lahir dan setelah lahir. Pertumbuhan dan perkembangan sebelum lahir terjadi di dalam kandungan. Namun setelah lahir, pertumbuhan dan perkembangan dapat kita amati. Pertumbuhan dicirikan dengan pertambahan berat badan dan pertambahan ukuran atau tinggi badan. Ketika baru dilahirkan, bayi berukuran kecil dengan berat badan yang ringan. Kemudian, bayi mengalami pertumbuhan sehingga berat badan dan tinggi badannya bertambah. Selain mengalami pertumbuhan yang ditandai dengan bertambahnya berat badan dan tinggi badan, manusia juga mengalami perkembangan. Perkembangan dicirikan dengan bertambahnya kemampuan. Misalkan, ketika bayi baru dilahirkan, bayi hanya bisa menangis. Seiring bertambahnya usia, kemampuannya juga semakin bertambah. Misalkan, pada umur 1 tahun, bayi sudah bisa merangkak. Kemudian, mulai belajar berjalan. Pertumbuhan dan perkembangan setiap manusia itu berbeda. Perbedaan ini adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita syukuri. Untuk itu, kita harus bersikap saling menghormati dan menghargai terhadap teman yang memiliki perbedaan ataupun kekurangan. Nah, sikap saling menghormati dan menghargai ataupun saling tolong-menolong merupakan bentuk pengamalan sila kedua Pancasila. Bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, lambang sila kedua Pancasila yaitu rantai. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan satu sama lain, yang perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Umi harap materi tersebut dapat Anda pahami. Bila ada yang ingin ditanyakan, langsung tanya ke Umi via WhatsApp ya. Ditunggu anak-anak. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak soleh dan soleha.